warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinayu. Kami ingin menjelaskan tentang tugas diskusi mengenai SQL injection. Yang pertama itu, apa itu SQL injection? SQL injection adalah singkatan dari SQLI, adalah teknik serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi seperti from login, URL, atau parameter untuk mengubah, mencuri, atau bahkan menghancurkan data di database. Ini terjadi kalau input dari user tidak divalidasi dengan baik sebelum dikirim ke server. Lalu bagaimana cara kerja SQL injection itu? Secara sederhana, SQL injection terdiri karena aplikasi langsung menyisipkan input pengguna ke dalam query SQL. Contoh sederhananya yaitu perintahnya SQL bintang from user where username sama dengan kutip input user and password sama dengan input password. Kalau input user diisi oleh or 1 sama dengan 1, maka query jadi seperti select bintang from user where username sama dengan or kutip 1 sama dengan kutip 1 and password sama dengan kutip input password. Karena 1 sama dengan 1 selalu benar, sistem bisa memberikan akses tanpa username dan password yang sah. Jadi, cara kerjanya memanipulasi input supaya struktur query berubah dan perilaku database jadi sesuai keinginan penyerang. Lalu hal baik dan buruk mengenai SQL injection, yaitu hal baiknya mendeteksi kerentanan dalam konteks ethical hacking atau penerapan testing. SQLI membantu menemukan celah keamanan, meningkatkan keamanan. Dengan mengetahui SQLI, developer belajar membangun aplikasi lebih aman. Alat pendidikannya membantu mengajarkan keamanan aplikasi web di dunia nyata. Hal buruknya itu kehilangan data. Data pribadi atau penting bisa bocor, diubah, bahkan dihapus. Pengambilan sistem, dalam kasus ekstrim, penyerang bisa mengambil alih server sepenuhnya. Kerusakan reputasi itu kebocoran data bisa menghancurkan kepercayaan pengguna dan merusak nama perusahaan. Bagaimana SQL injection digunakan? Penyerang menggunakan SQL injection untuk decrypt, mengakses data tanpa orientasi, atau mendapatkan informasi yang seharusnya tidak dapat diakses. Lalu menghindari autentikasi, masuk ke sistem tanpa kredensial yang sah. Decrypt, menjalankan perintah berbahaya, menjalankan perintah yang dapat merusak atau menghapus data. Mengambil alih server, dalam kasus ekstrim, dapat digunakan untuk mendapatkan kontrol penuh atas server. Pencegahan, validasi dan sanitasi input, selalu validasi dan sanitasi semua input pengguna. Lalu gunakan query parameterized, menggunakan prepared statement untuk mencegah injeksi. Batasi hak akses database, yaitu memberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk akun database. Lalu gunakan firewall aplikasi web atau WAF untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Apa saja tahapan dari SQL injection? Yang pertama itu mencari target. Penyerang mencari aplikasi web yang rentan, misal punya from login, kolom pencarian, atau URL yang berhubungan dengan database. Yang kedua, melakukan uji coba atau testing. Penyerang mengirimkan input aneh seperti tanda petik, tanda kutip, atau OR 1 sama dengan 1 untuk melihat apakah aplikasi error atau berubah perilakunya. Yang ketiga, menganalisis responnya. Jika ada error database, pesan error atau hasil yang tidak biasa, ini menunjukkan bahwa aplikasi rentan SQL injection. Yang keempat itu menyisipkan kode SQL berbahaya. Penyerang menulis input yang bisa mengubah struktur query SQL, misalnya untuk login tanpa password, mengambil data, dan lain-lain. Yang kelima itu eksekusi perintah berbahaya. Database server mengeksekusi query yang sudah dimodifikasi oleh attacker. Akibatnya bisa terjadi akses ilegal, pencurian data, perubahan data, atau penghancuran database. Yang keenam itu eksploitasi lanjutan. Setelah masuk, penyerang bisa memperluas serangan,
mengambil seluruh database untuk malware atau mengambil alih server. Perkenalkan, nama saya Kursima dengan NIM 2303095. Di sini saya akan menjelaskan di bagian jenis-jenis SQL injection dan seterusnya. Yang pertama, Classic SQL injection. Definisinya yaitu SQL injection biasanya langsung terlihat hasilnya. Penyerang menyisipkan SQL ke dalam input, dan hasil data atau error langsung ditampilkan oleh server. Ciri-cirinya yaitu error atau hasil query kelihatan di layar. Penyerang bisa eksplorasi database dengan cepat. Yang kedua, blind SQL injection. Definisinya yaitu SQL injection di mana hasil query tidak langsung terlihat. Server tetap merespon benar atau salah berdasarkan hasil query, tapi tanpa pesan error. Ciri-cirinya yaitu tidak ada pesan error database. Penyerang perlu menebak data dengan yes atau no question. Yang ketiga, time-based blind SQL injection. Definisinya yaitu subtipe dari blind SQL. Penyerang mengecek keberhasilan query dengan melihat waktu respon server. Digunakan saat tidak ada perubahan halaman sama sekali. Ciri-cirinya respon time server lambat kalau injeksi berhasil. Yang keempat, out of band SQL injection. Definisinya yaitu teknik SQL injection yang tidak bergantung pada respon langsung dari aplikasi. Sebagai gantinya, penyerang membuat server mengirim data keluar outbound, misalnya via HTTP request atau DNS lookup. Ciri-cirinya yaitu data diekfiltrasi ke server milik penyerang. Kesimpulannya, SQL injection bukan hanya soal memasukkan OR 1:1 atau sebuah proses bertahap dari mencari celah, menguji sistem, menyisipkan serangan, hingga eksploitasi penuh terhadap server database. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.